Benarkah tagihan air PDAM Kutim meningkat? Ini jawaban Direktur PDAM Kutai Timur. Sejak 3 Juni 2020, jagat dunia maya khususnya di Sangatta Kutai Timur, medsos ramai menceritakan terkait naiknya harga air PDAM. Tidak saja di laman Facebook, tetapi juga di grup WA Suara Rakyat Kutim. Ramainya kicauan di dunia maya itu disebabkan di satu sisi ada kebijakan dari perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Tuah Banua Kutim untuk menggratiskan air ke pelanggan sejak bulan April, Mei dan Juni tahun 2020 sebagai respon pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada masyarakat yang terdampak virus COVID-19. Sementara di sisi lain ada pelanggan yang ketika membayar air PDAM kaget dengan meningkatnya pembayaran air yang mereka gunakan. Seperti akun Facebook Aceh Rizwan yang men-screenshot hasil percakapan melalui WA dengan seorang yang katanya tetangganya di status Evil Leon. Asli, 100.000 jadi 1 juta lebih. Mau jadi apa negara ini? Tutur Rizwan yang dibumbui caption tertawa. Lain lagi di grup WA Suara Rakyat Kutim, adminnya yang bernama Adib berkomentar tentang isu kenaikan harga pembayaran air PDAM. Kata Adib, PDAM kok bayar? Pada naik ya? Kemudian Adib melanjutkan, kebijakan gratis 3 bulan, tapi masuk bulan keempat hitungannya akumulasi pembayaran. Sama saja dong, bayar. Tidak ada yang gratis. Rakyat dikebuli sama PDAM. Mohon Pak Bupati panggil Direktur PDAM. Tulis Adib. Sayangnya ketika Adib dicecar soal data kenaikan harga PDAM, dia tidak bisa menjawab. Bahkan keluar dari grup WA Suara Rakyat Kutim yang dibuatnya sendiri. Hebohnya dunia maya Sangatta itu terkait isu naiknya harga air PDAM Kutai Timur. Media Kutim 6 Juni 2020 melakukan investigasi langsung ke Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Banua Kutai Timur. Terkait investigasi itu, Media Kutim juga mengikut sertakan Evil Leon sebagai wakil konsumen atau pengguna air dari PDAM Sangatta. Direktur PDAM Kutim, Suparjan ST, mengkonfirmasi bahwa sejak tahun 2017, Bupati Kutai Timur, Insinyur Haji Ismun Dandar ST, tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan tarif harga air PDAM di Kabupaten Kutai Timur. Media Kutim, Kutai Timur. Jadi hari ini saya menuju ke Kabo, ke kantor PDAM untuk melakukan investigasi terkait isu bahwa harga air yang dinikmati oleh masyarakat naik. Hal ini tercuat atau muncul di media sosial, baik di grup WA maupun di Facebook. Nah, agar supaya investigasi ini bagus, saya juga mengajak saudara Ewil yang memunculkan pertanyaan di Facebook, apakah benar harga air di PDAM Kabupaten Kutai Timur atau khususnya di Kota Sangatta ini naik? Untuk itulah ini perlu diluruskan agar supaya tidak menjadi fitnah. Toh juga kalau naik perlu dipertanyakan kenapa harus naik. Nah, di sini juga sudah ada Bang Ewil. Kami menjemput beliau tadi. Kebetulan dia tadi lagi kerja, saya jemput di PMI setelah salat Jumat. Siap. Ayo Bang Ewil, kita turun. Siap, kita menuju ke ruang Pak Suparjan. Ayo ikuti saya. Siap. Salam sehat. Di mana? Di situ aja atau di ruangan Pak? Ya. Bagaimana siap? Ya. Baik. Masuk Pak. Baik. Assalamualaikum.
Baik, seperti yang saya janjikan tadi bahwa hari ini saya akan melakukan investigasi soal isu kenaikan harga PDAM di Kota Sangatta ini. Isu ini merebak di media sosial, baik di Facebook maupun di grup WA. Nah, saya ditemani oleh Bang Ewil. Bang Ewil ini selain beliau PNS juga melakukan fungsi dan tugasnya di PMI. Kenapa saya bawa Bang Ewil? Karena Bang Ewil ini salah satu tokoh yang kemarin berhasil juga melakukan investigasi persoalan harga tarif listrik yang naik sampai dibawa ke DPR untuk melakukan pansus kalau tidak salah. Dan pansus terkait dengan tarif listrik yang naik masih tetap berjalan di DPR. Kemudian kenapa juga Bang Ewil saya bawa atau saya ikutkan, karena Bang Ewil adalah salah satu pengguna media sosial yang mempertanyakan dengan judul benarkah harga PDAM di Sangatta ini naik, begitu ya? Oke, baik. Dan kebetulan alhamdulillah kami diterima baik dengan Pak Suparjan. Beliau adalah pimpinan PDAM yang mengelola air di Kabupaten Kutai Timur. Selamat siang Pak Parjan. Selamat siang Pak. Gini Pak, kedatangan kami seperti yang Bapak sudah dengar tadi bahwa ingin menginvestigasi Pak, apakah benar harga air PDAM di Sangatta khususnya dan Kabupaten Kutai Timur pada umumnya ada kenaikan atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Memang dari segi kebijakan Pak Bupati sampai saat ini tarif air minum kita masih tetap sesuai SK Bupati tahun 2017. Ya. Itu SK Bupati tahun 2017 Pak ya. Lalu kenapa ada tagihan kok naik? Ya memang setelah kami telusurin selama ini yang sudah komponen kami itu rata-rata dipicu oleh jumlah pemakaian yang memang naik. Kondisi ini kan sebetulnya satu ada dampak dari himbauan pemerintah berkaitan terutama stay at home, habis itu work from home, habis itu membiasakan cuci tangan, terus membiasakan begitu pulang kerja kita mandi, cuci pakaian. Ini juga pasti menambah pemakaian air tanpa kita sadari. Terus yang kedua juga ada dampak dari pemberian bantuan pemerintah yang gratis. Memang Pak Bupati di setiap kesempatan selalu beliau mengatakan ya kalau diberi gratis ya digunakan air secara bijak, jangan sembarangan digunakan. Itu sudah kami prediksi memang akan mendorong masyarakat tanpa sadar dia menggunakan air menjadi boros. Tadi sebelum Pak, tapi kan ada kebijakan bahwa PDAM di Kutai Timur itu gratis mulai bulan Maret kalau tidak salah, April, Mei, Juni kalau tidak salah. Itu gimana Pak korelasi antara harga naik dengan PDAM gratis? Yang mana yang gratis dan mana yang tidak? Nah, ini perlu Pak masyarakat tahu juga. Memang awalnya itu berdasarkan surat edaran Pusat Bupati yang pertama, jadi pelanggan itu khusus untuk kategori pelanggan rumah tangga 1, 2, dan 3 untuk pembayaran air di bulan April itu gratis 100%. Itu khusus untuk kategori rumah tangga 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 April gratis 100%. Gratis. Nah, itu untuk pemakaian di bulan pemakaian airnya itu di bulan Maret. Bulan Maret ya. Dibayar di bulan April. Setelah diberikan gratis, ternyata ya tadi yang dikhawatirkan itu terbukti peningkatan penggunaan air naik. Tapi karena tadi gratis ya dia tidak merasa. Tapi karena di bulan April itu akan dibayar, pemakaian April akan dibayar di bulan Mei. Nah, di bulan Mei Pak Bupati melakukan kebijakan kembali. Tidak gratis, tapi diberikan subsidi 200.000 per kepala keluarga. Yang diberikan subsidi ini siapa Pak? Ya, rumah tangga 1 tadi. Rumah tangga 1, 2, dan 3. Di bulan Mei itu ditambah Pak, karena ada masukan saran dari stakeholder, ternyata tempat ibadah, yayasan sosial itu perlu bantuan. Sama kios-kios kecil, warung-warung kecil itu. Nah, makanya di bulan Mei itu ada tambahan Pak, yang tadinya
rumah tangga 1, 2, dan 3 ditambah lagi kelompok sosial sama kios-kios kecil tadi. Itu juga diberikan. Nah, tapi yang rumah tangga 1 di bulan Mei tetap diberi subsidi 200, tapi yang kelompok sosial yang baru masuk tadi di bulan Mei itu diberi gratis, Pak. Diberi gratis. Nah, kalau untuk bulan Juni, nah berlaku sama, subsidi 200 semua. Semua diberi subsidi 200. Iya. Oke, baik Pak Suparjan. Sekarang kembali ke Bang Ewil. Bang Ewil sudah mendengar penjelasan dari Direktur PDAM kita. Tanggapan Pak Ewil? Baik, mungkin saya bertanya terkait dengan apa yang menjadi pertanyaannya dari beberapa konsumen kepada saya. Kok air di rumah saya naik? Maka kemarin sempat saya tanya bahwa golongan berapa di rumah. Kemudian yang saya minta adalah coba cek pemakaiannya persis dengan apa yang Pak Dir tadi sampaikan. Nah, lalu saya akan bertanya dengan Pak Dir, mohon izin, bahwa kategori golongan 1, 2, 3 rumah golongan itu kan ada tuh, ada D1, D, saya agak kurang paham dengan istilah itu apa saja, kemudian berapa per meter kubik, lalu kemudian penyaluran di golongan-golongan itu, lalu golongan di atasnya itu berapa, sehingga masyarakat juga tahu bahwa oh ternyata saya golongan 1 itu sekian meter kubik gitu saya diberikan atau diberikan jatah. Misalnya kalau di listrik jelas ya, listrik ada KWH-nya, ada bebannya berapa dan lain-lain. Nah, kalau di PDAM ini perhitungnya gimana? Kira itu dulu pertanyaannya. Kurang lebih, terima kasih Bang Ewil. Ini mendasar sekali. Kurang lebih kayak PLN. Jadi subsidi yang tadinya awal kalau gratis Pak, gratis mau pakai berapa ya silahkan, itu gratis. Tapi risikonya kan PDAM nggak bisa menyediakan air, anggarannya nggak cukup. Nah kalau gratis itu kan pasti loss Pak, karena dibatasi 200.000 itu setara pemakaian air 38 kubik Pak. Kenapa 38 kubik Pak? PDAM yang lalu 10 kubik aja Pak. 10 kubik aja. Karena Pak Bupati kan ada imbauan orang disuruh ke rumah, tinggal di rumah. Iya betul. Tadi ya, nah dirasa 38 kubik itu cukup. Nah, bagaimana kalau pemakaian dia ternyata lebih 38 kubik? Nah, 38 kubik setarakan dihitung itu sekitar total 200.000 Pak. Nah, kalau 210 ya bayar 10.000-nya. Supaya pelanggan dapat gratis terus, ya tolong pemakaiannya dibatasi. Ya, itu direm-rem, itu gunakan sebaik mungkin. Terus terang PDAM ini kebetulan ini kan kondisi Covid. Kegiatan gugus tugas Pak yang support PDAM untuk air bersih itu gratis ya. Gratis. Jadi di Sangatta Utara ini ada 31 titik tandon yang kami harus isi pagi, siang, dan sore secara gratis. Apalagi yang di posko pemeriksaan Pak, tidak kurang per hari itu 20.000 liter kami berikan. Di posko pemeriksaannya di kelas 1 itu? Di rumah Pak Wakil Bupati. Nah kami bertanggung jawab di situ. Nah, jangan sampai tim gugus tugas ini kurang air. Itu bagian dari fungsi kami. Nah, di satu sisi kami juga harus membagi air Pak. Karena sudah air kami ini terbatas, tapi di satu sisi ada masyarakat diberi gratis, ini kan berpotensi kami kesulitan menyediakan airnya Pak. Nah makanya ya di awal-awal surat edaran ini Pak Bupati juga selalu menekankan, ya sudah kalau gratis tolong ya jangan gunakan air sembarangan. Nah ini mungkin yang belum bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Tadi kalau nanti ada pelanggannya seperti itu, mungkin kami bisa diizinkan supaya kami bisa menelusurin kasus per kasus. Seperti apa historisnya? Seperti apa? Oh ternyata dari pemakainya begini. Nanti bisa kita lihat sampel kasus saja. Oke Pak Parjan. Nah Bang Ewil atau Pak Ewil ini sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Suparjan. Bang Ewil sebagai wakil masyarakat, tanggapan Pak atau Bang Ewil? Ya baik, terima kasih. Saya kira apa yang diberikan penjelasan oleh Dirut PDAM Kabupaten Kutai Timur bagi saya sudah sangat jelas ya, terkait dengan memang kekhawatiran saya kira-kira sama dengan yang dikhawatirkan oleh PDAM. Ya tadi kita di jalan juga ngobrol itu.
kami di jalan sempat ngobrol juga bahwa jangan-jangan karena gratis, lalu orang serta-merta dengan sesuka hati membuka keran air lalu dibiarkan. Nah, proses pembayaran itu sudah seperti dijelaskan sama dengan proses pembayaran PDAM PLN juga begitu. Pemakaian di Januari dibayar di Februari, pemakaian Februari dibayar di Maret. Begitu juga diberlakukan PDAM. Nah, saya memang agak sedikit heran dan bertanya kemarin ketika sampai ada yang sangat tinggi, bahkan ada yang 1.200.000 Pak pembayarannya. Nah, saya bilang akhirnya dalam asumsi masing-masing masyarakat itu mereka memberikan sebuah pendapat secara pribadi. Mungkin Bang Om BP juga tahu bahwa jangan-jangan ini dipakai untuk menutupi subsidi. Ini kekhawatirannya, sehingga saya perlu sampaikan karena memang ini yang disampaikan. Namanya masyarakat kita. Biasa aja masyarakat berasumsi. Lalu jangan sampai ini dipakai untuk nutupin subsidi yang gratis. Kemudian dibebankan kepada, lalu kemudian ada juga yang mengistilahkan seperti ini. Oke, kita dikasih gratis bulan 1, bulan 2, tapi bulan 3-nya naik harganya. Nah, saya pikir kalau penjelasan seperti yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi itu cukup jelas ya. Mudah-mudahan nanti masyarakat bisa. Saya sih berharap mungkin bisa dibuka secara online dan ada link pengaduan. Link pengaduan di call center, di call centernya, jadi biar masyarakat juga langsung bisa tahu, kemudian bisa diberikan penjelasan. Mungkin pakai data, jadi tidak pakai asumsi. Jadi pakai data, sampaikan bahwa kenaikan. Lalu saya sepakat dengan Pak Dir tadi terkait dengan akan dilihat kasus per kasus. Kemungkinan bisa jadi, siapa tahu ada mungkin dalam perjalanan lewati meterannya itu ada yang bocor atau apa, itu mungkin bisa kasus lain yang mungkin harus diinvestigasi juga. Saya juga tidak mau kemudian dengan serta-merta lalu tanda kutip tidak menduga atau langsung menuduh. Dan makanya saya dalam status saya kemarin jelas, saya bertanya, benarkah itu PDAM pembayarannya melonjak berdasarkan laporan beberapa, ini hampir rata-rata yang melapor ke saya, Pak, ibu-ibu, hampir semua ibu-ibu. Mereka telepon saya bilang bentar, saya coba tanya, saya coba nyeletuk di Facebook, karena setelah saya cek online punya saya masih 74.000. Saya untuk bulan ini ya, untuk bulan depan 74.000. Berarti tidak ada kenaikan? Untuk saya, jadi saya bilang wah ini masalah. Maksud saya sampaikan dengan ibu-ibu tadi, saya bilang Bu, kasusnya beda dengan PLN. Kalau PLN atau jangan begini, kenapa Bang Ewil 74.000, Bang Ewil kurang mandi kali? Terlalu hemat. Iya, terlalu hemat kali. Padahal hemat aja. Padahal hemat. Gunakan nanti sampai 200. Itu ya. Saya bilang beda kasusnya ketika saya dengan PLN. Kalau PLN itu saya sendiri yang merasakan. Saya mengalami kenaikan drastis. Saya bayar dari 400 jadi 900. Patut dong saya pertanyakan. Sementara pemakaiannya sama. Dengan TV tetap 1, kulkas tetap 2. Saya tidak, kami memang banyak di rumah tapi malam dulu berada aktivitas sama seperti dengan hari biasa. Nah, itu saya sampaikan dengan teman-teman PLN, dengan ibu-ibu. Nah, kalau kasus PDAM ini sampai hari ini saya belum bayar. Jadi saya tidak mau menimbulkan interpretasi yang negatif sehingga jadi suzon kita. Tapi yang pasti PDAM Bang Ewil tidak naik kan? Saya tidak naik. Oh, berarti kasus saya sendiri tidak naik. Berarti begini, kenapa harga PDAM naik yang diteriakkan orang itu bisa jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sebastian, Direktur PDAM ini, bahwa penggunaan airnya yang berlebihan. Itu bisa terjadi itu. Makanya kemarin Pak Asri, Pak Dirut, bahwa saya coba meminta untuk teman-teman mengumpulkan data. Mengumpulkan data berapa rumah tangga atau berapa kakak yang mengalami kenaikan pembayaran, sehingga akumulasi itu saya nanti bisa langsung datang dan kita bertanya atas nama masyarakat. Nah, saya jadi misalnya data Teluk Lingga nih ada berapa kakak, misalnya daerah Pinang Dalam ada berapa kakak, daerah Sangat Lama ada berapa kakak. Saya kira ini lebih data di wilayah Kampung Tator berapa kakak. Nah, kalau kemudian akumulasi dari semua masyarakat itu hampir rata-rata kemudian mengalami kenaikan, maka kita wajib untuk pertanyakan. Itu yang saya sampaikan dengan. Nah, sampai hari ini
saya belum dapat data itu. Saya minta kemarin karena semua japri ke saya. Di grup PH juga banyak yang minta mana datanya. Saya minta data. Tidak bisa memperlihatkan data. Gitu. Kalau ada data, saya sendiri bisa langsung datang. Saya bilang kebetulan kami komunikasinya cukup baik dengan teman-teman PDAM. Ya apa? Saya kira tidak mungkin tertutup lah. Sama dengan teman-teman di PLN juga gitu. Ketika kita bawa dengan data, ya mereka akan menjelaskan menggunakan data. Saya kira itu. Kemudian kenapa media Kultim melakukan investigasi ini agar supaya masyarakat memahami, Pak. Benar. Memahami apa yang terjadi sesungguhnya. Kemudian jangan sampai di media sosial, apalagi terutama itu, masyarakat itu kan sembarang ketik saja gitu. Tanpa melakukan investigasi, tanpa mengecek apakah benar informasi atau tidak, langsung ngomongnya merembet kemana-mana. Itu tugas kami sebagai media untuk meluruskan. Tidak ada tendensi apa-apa selain bagaimana supaya masyarakat kita memang benar-benar menikmati air ini, menikmati dengan air ini yang telah dibangun dengan anggaran APBD dan bantuan berbagai pihak, agar supaya merasakan nikmatnya air, Pak, di Sangatta khususnya dan pada umumnya di Kutai Timur. Nah, Pak Pardian mungkin bisa memberikan himbauan ke masyarakat kita terkait penggunaan air dari PDAM. Sebelum saya masuk ke pertanyaan Pak Asri, mungkin saya ingin meluruskan dari kekhawatiran Bang Heru. Itu tepat sekali. Jadi kami sepakat, awalnya kami tidak khawatir. Jadi kami tidak ingin, ini kan gratis, nanti di bulan yang Juli ini ditumpuk. Supaya hindarin itu, kami catat setiap bulan. Jadi tidak ada yang ditabung pemakaian catat. Supaya nanti pemakaian di bulan Julinya saat pembayaran itu real. Enggak nabung dari pemakaian tadi. Nah, itu yang kami hindarin. Karena kami juga khawatir karena ada pendampingan dari kejaksaan dan kami ingin bantuan pemerintah itu dijalankan sesuai aturan prosedurnya. Karena kami juga laporan dari Mendagri ini sudah kemarin masuk Kutai Timur, ternyata salah satu PDAM yang ikut membantu masyarakat dalam yang terdampak. Nah, karena kami disebut termasuk PDAM yang siap, kira bisa melaksanakan itu dengan batasan-batasan. Di Kaltim, Pak, sebetulnya pelopor yang mencetuskan pertama itu Penajam. Itu 1 bulan, Pak. 1 bulan. Kita ini maksimal, Pak. Maksimal banget. Ya, mau sama semua. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Asri tadi, kami pelanggan mengimbau, Pak. Di awal-awal surat edaran kami selalu kami mengimbau dalam kondisi seperti ini karena air kami juga terbatas, penggunaannya juga banyak, apalagi mendukung pelaksanaan tugas tim gugus ini. Nah, kami mohon kepada para pelanggan menggunakan air secukupnya, seperlunya. Ya, tidak yang tadinya mungkin nyuci mobil atau bahkan ngisi kolam. Pak Bupati kalau ngomong begitu, ya sementara waktu ditunda dulu, menggunakan air yang lain. Yang penting kami mengimbau supaya penggunaan air itu difokuskan, diutamakan untuk kebutuhan dasar rumah tangga. Supaya dalam kondisi COVID ini kami juga bisa membagi air. Karena dalam pelaksanaan tugas gugus itu kami harus bertanggung jawab menyediakan air sama Kapolri. Jadi Pak Bupati selalu makan untuk penyemprotan kembali PDAM, airnya gimana? Siap. Saya tidak boleh sampai mengalasani karena Pak ini kondisi mendesak. Betul. Air harus selalu siap, disinfektan harus siap. Tidak dialasani, Pak. Jadi, Pak ini kekurangannya siap. Kami selalu siap mensupport pemerintah dan kami tidak mengabaikan juga kepentingan masyarakat. Nah, kami juga ingin masyarakat itu kami layani dengan cepat dalam kondisi ini, Pak. Makanya teman-teman di lapangan ini, Pak, saya juga agak pusing, Pak. Agak pusing, banyak aduan pelanggan bocor, Pak. Akhirnya masyarakat dapat air terlambat, Pak. Ya kami nggak mau kalau masyarakat dapat air terlambat, nanti imbuhan masyarakat yang sering cuci tangan, harus cuci baju, ini kan terganggu. Betul. Nah, pada intinya kami fokus supaya kebutuhan air bersih tersedia cukup tepat waktu. Kita bersyukur bahwa juga hari ini Pak Dirut kita terbuka terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan PDAM. Karena
saya merasa terganggu betul dengan berita-berita yang terkesan hoax yang disampaikan oleh beberapa orang yang menyatakan bahwa PDAM ini mengibuli masyarakat. Kata-kata ngibul itu yang membuat kami sebagai media terpicu untuk melakukan investigasi. Jadi mohon maaf Pak Parjan, bukan apanya, agar supaya persoalan ini terang benderang. Oke. Baik, pemirsa, inilah hasil investigasi tadi kami dengan Pak Direktur PDAM Pak Suparjan, kemudian Bang Ewil sebagai wakil dari masyarakat, agar supaya isu terkait dengan harga PDAM yang melonjak tinggi kita bisa pahami dan setelah melihat tayangan kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.